jazaa'an bima kanu ya'malun la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Gary dan semua tretan muslim di Bremen KMIB. Kali ini saya, istri dan putra kami ingin berusaha membagikan pengalaman kami awal Ramadan kemarin untuk umrah mandiri dengan fasilitas visa on arrival pemerintah Arab Saudi yang emang masih baru 2021 sekian. Saya sangat berterima kasih kepada istri saya bahwa ide pelaksanaan semuanya berjalan lancar. Riset sana sini di internet karena emang semuanya agak-agak blur, jadi tidak ada sumber yang jelas. Baik, saya awali saja. Ini motivasi kami berangkat umroh mandiri. Jadi yang pertama itu, ini harus disingkirkan. Mengerti? Ya. Yang pertama adalah kami ingin Ramadan ke sana karena ada Sulferian. Tapi masalahnya ketika dicari grup-grup tur umroh itu nggak ada yang pas jadwalnya, dan antara pelaksanaan dan kepastiannya itu juga menurut kami mepet. Jadi 2 bulan sebelumnya kita baru tahu bahwa kita bisa berangkat atau enggak. Jadi ketika kami lihat di Balcok, itu salah satu grup tur yang lumayan bagus kalau menurut kami. Itu jadwal sekolahnya di NRW, jadi tidak pas dengan jadwal sekolah di Bremen. Yang kedua, ya kita bebas mengatur jadwal karena kita berangkat sendiri, semuanya sendiri, ya repot sendiri, semuanya sendiri. Jadi kita bisa di Madinah berapa hari, di Mekah berapa hari, suka-suka kita. Kemudian ya pesawatnya sesuai yang kita inginkan, sesuai kantong. Turkish Airlines kalau dari Bremen bisa langsung ke Madinah, transit di Istanbul. Kemarin kami pakai Exip Air, berangkat dari Düsseldorf, pulangnya landing di Frankfurt. Jadi Düsseldorf, Kairo, Madinah, pulangnya Madinah, Kairo, Frankfurt. Kalau nggak salah ada Pegasus yang murah meriah, dari Hamburg tapi LCC bisa ke Madinah ya? Ke Jeddah ya? Ada Aten Air juga yang ke Hamburg, ke Madinah. Sesuai keinginan, pesawatnya tinggal pilih, jadwalnya juga bisa milih. Kemudian hotelnya, kalau kita ikut grup tour pasti deskripsinya hotel setara bintang 4, hotel setara bintang 3 atau semacamnya. Tapi kalau murah mandiri, kenapa? Ya, jadi kita nggak tahu di mana. Kalau sudah pernah ikut grup tournya mungkin sudah tahu ya di sebelah mana hotelnya. Tapi kalau tulisannya cuma kayak gitu doang, kita nggak kebayang sebenarnya di mana. Tapi kalau kita sendiri, kita milih di booking.com sendiri yang kamar yang kita inginkan. Jadi semuanya serba sendiri. Terus yang terakhir, saya pingin naik kereta cepat Haramain ICE Arab Saudi, pingin ngerasain. Jadi itu motivasinya. Selain tentu yang niatnya mau umroh ya. Setelah di riset di internet, tinggal di Schengen, dengan izin tinggal di Jerman maksudnya, yang masih berlaku 6 bulan semenjak tanggal kedatangan di Arab Saudi. Jadi ya itu 6 bulan itu standar ya. Kalau kita mau ke mana-mana kayaknya minimum 6 bulan masa berlaku paspor itu harus ada. Kemudian karena kami naik Egypt Air, waktu di counter itu ditanyain return tiketnya mana. Ya, karena kita pesan beli tiket PP ya langsung aja tunjukin print-printannya. Jadi kalau waktu check-in kita selalu siap tiket kertasnya, booking hotel juga kertas, tiket kereta api juga pakai kertas, walaupun semuanya ada di handy, di app, semuanya tersedia, tapi kita nggak tahu
baterai habis, nggak ada internet, itu pasti ada aja. Kemudian yang mereka tanyakan juga kartu kredit. Kartu kredit ini yang Visa atau Mastercard, karena kita nanti akan membayar Visa on arrival sebesar 480 rial per orang. Jadi itu kira-kira ya 1 euro itu 4 rial, jadi ya 120 euro per orang. Yang 300 rial itu buat apa? Yang 300 rial buat visa, 180 rial itu versi Herum. Yang jelas bukan EC Carte, karena EC Carte itu Maestro, bukan Visa atau Mastercard umumnya. Tetapi EC Carte itu yang punya kami, Deutsche Bank, itu bisa ngambil di ATM sana. Tentu aja ada charge-nya, tapi itu kayaknya normal. Kalau saya Deutsche Bank ngambil Sparkasse juga bayar 5 euro kan. Itu 5-6 euro lah. Jadi kita tidak perlu ribet tukar uang dulu. Waktu kita berangkat saya punya rial untuk bayar taksi dari bandara ke hotel. Itu yang paling minimum lah. Punya rial segitu. Kita bayar kalau nggak salah, mereka nanya mau dicas per kilometer atau bayar 90 rial. All in, flat rate, pausal bener. Ya, kita pilih yang pausal, kita bawa koper banyak, 90 rial tuh 20 euro, 23 euro lah. Ya, saya naik taksi dari rumah ke bandara juga segitu kira-kira. Ya, itu persyaratannya sebenarnya nggak susah, kayaknya cuman kalau kita sudah beli tiket, punya kartu kredit yang plafonnya cukup, tinggal berangkat aja sebenarnya. Terus naik kereta Madinah Mekah, umroh di Mekah, balik lagi ke Madinah pakai kereta, pulang ke Madinah. Kenapa ke Madinah? Karena menurut kami Jeddah itu bandaranya besar, sibuk, jadi dari semua penjuru dunia pasti landingnya di situ karena dekat ke Mekah kan. Dan juga sebenarnya saya sendiri nggak terlalu yakin, tetapi kan biasanya kalau dari Indonesia kita pakai ihram landing Jeddah karena urusan mikot dan teman-temannya. Nah, kalau di Madinah kan kita bisa pakai biasa aja, soalnya mikotnya kan antara Madinah Mekah. Jadi kenapa kita Madinah dulu, baru ke Mekah. Mungkin kami juga kepikiran pulangnya lewat Jeddah aja, cuman setelah lihat tiket sana sini, terus pingin ketemu sama teman dan semacamnya, makanya kita baliknya dari Madinah. Gitu, ini garis besar rencana yang kami lakukan kemarin. Setelah melewati semuanya, ini yang poin penting yang harus siap sebelum berangkat. Yang pertama, hotel sudah harus book, pesawat tentu saja sudah dibeli. Yang ketiga adalah mutawif. Mutawif ini penting soalnya ya kita mungkin sudah pernah umroh, kita sudah pernah, atau mungkin kita sudah tahu caranya, tata cara umroh dan semacamnya, tapi tetap saja kondisi di lapangan itu tidak seperti yang kita mungkin rencanakan. Ada pembangunan sebelah sini, harus kayak gini, harus kayak gitu, dan itu mutawif yang sudah biasanya mereka kerjanya kayak gitu, jadi mereka sudah pasti tahu ya. Mutawif ini kami dapatkan dari Yusuf, jadi kontak sini kontak sana. Mereka memandu kami waktu di umroh, jadi waktu dari Mekah dijemput ke hotel sebentar, naruh koper, habis itu kita berangkat ke umroh, melakukan semua syarat umroh sampai selesai, makan, pulang, selesai. Jadi kira-kira berapa jam sejak jemput itu? 6 jaman. Ya, sekitar 6 jaman. Kemudian hari keduanya kami juga dan mutawifnya itu diajak ziarah, jadi pesen taksi, bawa taksi, muteri Makkah ke tempat-tempat ziarahnya yang biasa dikunjungi, Arafah, Mina dan teman-temannya. Tapi ini harus sudah siap sebelum berangkat. Kalau enggak nanti pasti kelabakan kalau enggak ada mutawif pasti.
Ya, jangan tidak ada yang istimewa. Kami untuk hotel ini yang kami gunakan ya seperti orang travel biasa. Mesin booking.com, cari di Mekah, Madinah atau Mekah, tanggalnya segitu. Yang selalu kami pilih itu yang Kosten Freistunderung atau mungkin beberapa hari Kosten Freistunderung beberapa hari sebelum hari H. Jadi nggak kita bayar terus habis nggak bisa dibalikin. Untuk di Mekah kami milih yang nggak deket-deket juga dengan Masjidil Haram, tapi ada shuttle-nya. Pertimbangan harga. Ya, hotel itu pasti mahal, namanya juga orang pengen ke sana semua. Tadi saya salah Pak Heri, nanti biayanya nggak segitu, lebih mahal ternyata. Ya, semakin jauh semakin murah tentunya, cuman kan jadi ada waktu untuk ke masjidnya. Hotel kami di Madinah ada di sisi enggak di sisi di Madinah ada di sisi barat. Jadi kami ada 300 meter lapangan 300 meter yang harus dilewati, tapi ya lumayan enak, jadi sepi lapangannya. Kalau di Masjidil Haram kami namanya Le Meridian Tower. Jadi itu ada beberapa tower gitu. Itu agak jauh, sekitar 2 kilo lewat terowongan, tapi lokasinya itu di depannya hotel itu ada shuttle-nya hotel, langsung ke terminal bis di selatannya Mekah. Jadi jalan sana masih jalan 200 meter lagi sih, terowongan lagi, tapi ya itu dari hotel sampai pintunya Masjidil Haram itu ya sekitar 10-15 menit. Nggak lama. Dan shuttle-nya sering, itu yang saya suka dari hotel kami yang di Mekah itu. Ya itu yang penting. Terus yang jelas kalau di booking.com itu masalahnya ada dua, ada yang hotel, ada yang Ferienwohnung seperti Airbnb. Jadi kami pilihnya yang hotel. Dan kalau Ferienwohnung ya harus bersendiri atau lebih murah sih emang. Cuman ya bukan, kalau ada anak mungkin harus dipertimbangkan yang jelas. Gitu. Turun di Madinah kami harus mencari cara supaya ke Mekah. Bisa pakai taksi, bisa, tapi karena saya pengen nyoba yang ICE-nya Arab Saudi ini, yang kami pakai aplikasinya HAR ini, jadi kita tinggal search tanggal berapa. Nah ini yang spesial, ketika riset di internet katanya kalau beli mending lewat aplikasi, soalnya sering time out waktu bayar. Jadi kita nggak tahu sudah kebayar apa belum. Makanya saya pakai aplikasi. Jadi sekitar tengah malam waktu Saudi gitu saya beli. Itu dan itu sukses. Jadi langsung dapat PDF-nya di aplikasi. Kemudian yang aneh kemarin itu jadwalnya Ramadan itu beda dengan jadwal kalau bukan Ramadan. Jadwal keretanya, jadi tidak selalu sama. Kenapa? Ya, jadi waktu itu sekitar 2 bulan sebelum berangkat itu saya nyari-nyari kenapa kok jadwal waktu saya mau ke Mekah itu nggak pernah ada. Itu padahal 2 bulan sebelumnya. Kalau di Deutsche Bahn kan setahun sebelumnya kan. Terus saya telepon ke customer service-nya, nanya, ini kapan, ini kenapa kok nggak ada ya? Oh, kamu tunggu beberapa hari lagi. Beberapa hari itu tuh sekitar sebulan 3 minggu sebelum Ramadan. Itu keluar jadwalnya. Dan itu jadwalnya beda banget. Jadi keretanya itu adanya biasanya mulai pagi sampai sore, sampai malam ada. Itu cuman kayak setengah hari sampai maghrib. Habis itu nggak ada, habis itu ada lagi jam 10 malam. Jadi ndak kayak hari biasa. Hari biasa itu pagi sampai malam ada semua. Itu yang menurut pengalaman kami kayak gitu. Berapa jam? Kenapa? Berapa jam perjalanan? Dari Mekah ke Madinah itu 2 jam berapa? 2 jam seperempat. Cepat. Waktu kami keluar dari hotel kami sudah pakai pakaian ihram.
karena waktu naik kereta itu 10 menit 5-10 menit kemudian tuh diumumin sekarang mikot. Ada pengumumannya. Jadi dibilangin ya itu aja pengumumannya sih, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya nggak terlalu jelas juga. Jadi kami sudah ready, pakai ihram dari hotel, naik taksi, niatnya juga. Jadi tinggal duduk di kereta. Ya, yang ini penting. Jadi kalau mau masuk Masjidil Haram atau Rauda itu harus pesen jadwal. Kayak yang di sini itu ada ya ini mau umroh, terus Rauda yang buat cowok, Rauda yang buat cewek. Cowok nggak bisa mesen buat cewek, cewek nggak bisa mesen buat cowok. Jadi satu orang kalau sudah kedaftar ya nggak bisa, susah mau gantinya juga. Ini sebelum berangkat sudah harus ready di tangan, walaupun belum keregister. Kalau sudah pernah, ya nggak bisa juga. Sorry, belum pernah register. Ini harus sudah diinstal di HP, jadi sudah ready, tinggal register. Aplikasinya namanya Nusuk, yang sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan itu namanya Tawakalna Service. Soalnya ada dua aplikasi Tawakal namanya. Tawakalna Service, ada Tawakalna COVID-19. Yang pakai yang Tawakalna yang Service. Jadi kalau yang sebelah kanan itu bisa di sini di Manasik Gate itu nanti bisa lihat jadwalnya. Kapan kita bisa masuk umroh atau enggak. Jadi Kenapa? pas masuk Raudhah itu jadi ada pintu masuknya yang Iya, dijaga sama tentaranya itu. aplikasi harus Iya, ditunjukin. Harus ada permitnya. Nah, yang alhamdulillah kesempatan masuk Rauda itu Ibu Noni, saya ngeklik itu nggak pernah dapat. Jadi ya semuanya keinstall, ya kita sudah terbang, tiba di Madinah. Nah, ini situasinya waktu saya nyampe, keluar dari Belalai, terowongan, masuk. Sebelah kanan itu kalau kita terus itu ke paspor control. Nah, loketnya visa on arrival itu ke kiri. Dan itu tidak ada orang. Jadi waktu itu kita bertiga langsung ke belok kiri, menyerahin paspor sama IAT, kartu IAT, kemudian ngeluarin kartu kredit, siap-siap membayar. Sudah, gitu aja sebenarnya. Mereka minta, mana kartu kreditnya? Tit, selesai. Mereka jadi mereka kayaknya masih manual, jadi mungkin sistemnya belum jadi 100%. Yang harus diperhatikan itu nomor yang tercantum di lembar paspor yang dicap. Ini punya saya punya 2 nomor. Nah, 2 nomor ini ternyata adalah border number dan visa number. Nah, visa number itu yang digunakan untuk mendaftar di aplikasi Nusuk nanti. Jadi di aplikasi Nusuk waktu pertama kali kan disuruh register namanya siapa, paspornya nomor berapa, tanggal lahirnya berapa, visa numbernya berapa. Visa number yang mana ya? Yang bawah ya? Ya, yang 98. Nah, istri saya ternyata tulisannya cuma 1, yang border number saja. Jadi tidak bisa daftar di aplikasi Nusuk. Jadi itu ada 3 orang, saya sendiri, istri saya sendiri, putra saya sendiri. Jadi 3 orang berbeda, yang punya saya kebetulan yang cewek, jadi mungkin lebih rapi kerjanya ya. Jadi saya dapat dua-duanya kayak gini, tapi istri saya sama putra, kalau anak kecil emang nggak perlu daftar ya di Nusuk, jadi cuman yang dewasa aja, itu cuman dapat border number. Karena saya sudah dapat visa number, saya coba daftar, sukses di aplikasi Nusuk, bisa langsung pesen jadwal umroh, Rauda, dan semacamnya. Nah, karena istri saya nggak punya visa number ini, kami setelah ambil bagasi, keluar sedikit itu ada konternya STC sama Zain. Kami beli provider ya, telekom provider. Beli nomor lokal di situ yang ada internetnya, jadi bisa internetnya juga. Habis itu nomor HP dipasang, jadi siap-siap bawa colokan buat ngeluarin SIM card.
Dari pakai nomor itu dimasukin langsung aktif. Itu nomor itu bisa buat register di aplikasi yang Tawakalna Service. Jadi Kalau pakai nomor Jerman atau saya pernah nyoba nggak bisa. Jadi kan kayak dikirim OTP-nya gitu, nomor angka passwordnya, OTP-nya. pakai nomor Telkomsel juga nggak bisa gitu. Telkomsel saya belum nyoba, tapi nomor Jerman yang jelas nggak nyampe OTP-nya. Jadi langsung duduk di tempatnya ngambil koper itu, langsung register di Nusuk, saya bisa, nggak bisa, dan balik lagi ke petugasnya, kata petugasnya, ini sudah benar nomornya, katanya. Sah. Tapi ya masih nggak bisa juga, jadi ya makanya akhirnya setelah ngumpulin koper, keluar dari area bagasinya itu, langsung beli nomor lokal yang ada internetnya. Jadi so kan pakai internet juga lokal. Ini nggak ada bedanya ya antara visa number dengan border number ya? Ada bedanya. Bedanya apa? Yang border number nggak bisa dipakai buat nusuk. Nusuknya kan nanti Maksudnya dari segi angkanya kita nggak tahu kan mana yang nggak tahu. Nah, saya juga nggak tahu. Waktu di sana ya saya nyoba aja dua-duanya. Yang bawah bener masuk. Ya alhamdulillah. sama 4 angka kan? Enggak, ini banyak angkanya. Ada 9 digit kalau nggak salah. Ya itu saya tutup aja biar enggak ini. Banyak angkanya, 9 digit. Menurut keterangan di websitenya, visanya itu berlaku 1 tahun multiple entry, 1 tahun multiple entry dan maksimal jumlah tinggalnya 90 hari. Jadi kalau mau umroh lagi setelah bulan ini sudah full. Jadi cuma dikasih slot dari mesen sampai masuk itu cuma 2 hari aja ya? Iya, cuman bisa, enggak bisa. Jadi cuman besok sama besoknya. Itu. Kalau haji tanggalnya lengkap, sampai minggu depan ada. Umroh. Kok haji? Ya, itu di aplikasi. Nah, waktu kami baca di situs webnya, 1 penumpang itu cuman boleh bawa 1 koper kabin yang kecil itu. Tapi kenyataannya ya itu koper kami yang biru di tengah, itu koper orang lain itu besar-besar kayak gitu, itu boleh masuk aja. Ternyata tipsnya itu, jadi waktu turun dari taksi nanti ada porter datang bawa troli, ya mau dibawain, taruh, nanti sama porternya itu dibawa ke tempat bayar porternya, tempat bayar troli plus porter. Kalau troli tok berapa rial? 5 rial apa nggak salah. Tapi kalau troli sama porter jadinya 17 rial. Nah itu si porternya ya bawa semua, si bapak porternya, beliaunya bawa koper kita, terus dia nanya, gerbong berapa? Jam berapa, gerbong berapa? Saya tunjukin tiketnya, dia tahu. Oh ya, ketemu di dalam ya, katanya kayak gitu. Jadi dia bawa aja semua koper gede-gede kayak gitu, masuk. Terus, sudah ya, koper kita ada di dalam ya. Jadi nggak ada yang ngecek sebenarnya. Walaupun tulisan secara resmi tulisannya 1 penumpang 1 koper. Mungkin itu juga di enforce mungkin ya di stasiun yang lain. Tapi waktu kita di stasiun Madinah, nggak sama sekali. Itu. Mestinya bayar lagi. Ini biaya yang kami keluarkan kira-kira. Pesawat itu saya 2 dewasa, 1 anak 8 tahun tuh 2.000, jadi sekitar 650 per orang PP. Nah, hotel ini yang paling mahal. Sorry, tadi saya salah Pak. Kita milih hotelnya yang dekat. Anak mesti 60% ya? Kalau pesawat itu kali itu sudah 80%. Itu tergantung maskapainya sih. Tapi yang jelas ya kita belinya segitu langsung, keluarnya 2.000, naik Egypt Air dari Düsseldorf. Hotel yang ini dekat sekali sama, hitungannya dekat ya, soalnya di Madinah itu tinggal jalan 300 meter. Kalau yang di Mekah itu pakai shuttle. Sebenarnya agak jauh, tapi kamarnya gede banget, ada 2, saya juga kaget. Jadi bisa muat 4 orang sebenarnya.
per hari. Ini dekat banget hotelnya. Pesan sarapan soalnya itu Ramadan dan karena perut kami sebenarnya kecil, jadi di dekat masjid itu ada KFC, jadi kita beli KFC yang banyak buat buka sama sahur. Dan ya harganya KFC kan cukup murah kan, jadi kita beli nasi nggak sih? Ya, kita beli nasi juga. Kalau kan hotel kami itu hotelnya punyanya orang Turki, jadi kita sudah mikir karena mungkin tidak terlalu Indonesia, jadi ngapain bayar mahal-mahal tapi nggak enak dimakan gitu ya. Jadi karena ada KFC atau temannya. Ya ini 200 sebenarnya hitungannya mahal, jadi tapi kalau puas, jadi dekat sama masjid, nggak ribet ke masjid juga, kamarnya bagus, rapi, bersih juga yang penting. Soalnya ya salah satu motivasi kami itu waktu ikut Balcok itu katanya hotelnya segitu, hotel bintang 4, tapi begitu kami masuk kok kotor banget ya rasanya hotel loh. Jadi kelihatan banget ya hotelnya. Kalau orang yang sudah sering traveling kan kelihatan kan hotel yang bersih sama yang kotor itu. Nah ini kotor banget kayaknya. Ketara banget. Paling yang penting yang pertama itu visitsaudi.com. Nah, jauh hari sebelum kami berangkat itu saya sempat telepon ke kedutaan. Ke maskapai dulu. Ke maskapai dulu. Saya paspor Indonesia, punya Niederlassung Erlaubnis di Jerman. Saya bisa dapat visa on arrival enggak? Pertanyaan saya cuma itu, Dok. Katanya orang Saudi, urusan visa tanya ke embassy. Ke Bocaf. Oke. Saya telepon Bocaf. Saya pemegang paspor Indonesia, pertanyaan sama persis, katanya dia, itu urusannya Menteri Turis Kepariwisataan. Saya telepon lagi, ini hotline-nya ini. Dan dia menyebutkan apa yang ada di website. Jadi waktu ini sedikit cerita. Waktu kami check-in pesawat, sudah siap semua. Sudah siap. Kami sudah ngeprint Mel de Besainigung, bikin yang baru juga. Kami punya vaksin meningitis, walaupun tidak disyaratkan. Vaksin meningitis itu kami bayar sekitar 11 euro ke dokter. 11 euro tambah vaksinnya lah. Vaksinnya yang mahal. 50 kalau nggak salah. Ya. Jadi 60 euro. Return tiket, kartu kredit, booking hotel semuanya lengkap. Begitu kita masuk, kata petugas check-in-nya, visamu mana? Kami mau visa on arrival. Oke. Ini orang Indonesia butuh visa kalau mau ke Saudi. Kamu mau umroh? Kami mau visa on arrival. Terus temennya bantu. Terus kami lihat di belakang itu kayaknya ada supervisor, langsung telepon. Begitu orangnya selesai telepon, ngomong ke petugas counter kami. Petugas kami langsung nanya kayak gini. Kalian punya return ticket? Punya. Mana? Naik apa? Egypt Air. Oke, kita bikin. Oke. Punya kartu kredit? Punya. Langsung keluarin kartu kredit masing-masing. Oke, selesai, langsung check-in mulus habis itu. Jadi waktu mampir Saudi 4 hari di sana, besok ke Indonesia, umroh. Jadi ada informasi lagi dari Saudi. Booking.com dan situs web keretanya bisa di Google sebenarnya, jadi tidak perlu ini. Kayaknya kenapa? Ya, nyampe di Bandara Madinah. Supirnya itu kayaknya tahu kalau kami itu bawa air zam-zam. Itu zam-zam ya? Katanya gitu. Iya. Nggak boleh masuk. Hah? Iya, nggak boleh. Terus dia nunjukin tempat beli air zam-zamnya, nanti bisa minum. Ya, jadi kalau air zam-zam yang dibeli di tempat distribusi biasa itu Nggak berplastik. cuman plastiknya kayak gitu, Dok. Tapi kalau yang beli di airport itu masih dibungkus plastik lagi, terus dikasih karton yang ada tulisan namanya. Itu dikasih nggak kan?
Nggak beli. Sekarang beli ya? Ya, jadi kami beli lupa harganya berapa, murah banget kok. Jadi kami counter ditanya cuman berapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngetek dulu. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Romi yang sudah menceritakan pengalamannya umroh dengan jalur mandiri. Sangat bermanfaat sekali, mungkin ini juga buat yang ingin mengikuti. Tapi kalau di Madinah enggak. Jadi kalau dari Jeddah ke Madinah gitu ya, kita nggak ditanya muslim apa enggak. Tapi begitu kita milih Mekah sebagai tujuannya, langsung ditanya, ini cuma buat muslim. Ayo muslim? Yes. Jeddah. Nggak tahu saya. Pakai surat ya? Saya dulu nggak pengalaman ya kalau yang ngecek orang Arab, tapi saya pernah dicek sama orang Israel. Ceritanya waktu ke Yerusalem, begitu masuk mau ke Masjidil Aqsa itu tentara kan, jadi dari luar mau masuk itu, kamu mau ngapain? Mau masuk? Afian? Mau azan? Ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah.